Jadi ajarannya Konfusius, seperti saya bilang tadi, masuknya ke etika politik. Cuma etika politik itu kan dunia sosial. Kalau di Konfusius tidak semata-mata ngatur gimana masyarakat harus dikelola, diperlakukan. Tapi politik akan stabil, dunia sosial akan harmonis, diawali dari individu per individu. Tidak ada gunanya masyarakat dibikinkan undang-undang, konstitusi, norma, aturan formal yang bagus kalau orang-orangnya, individu per individunya rusak. Maka yang harus digarap duluan adalah individunya. Jadi intinya Konfusius, meskipun itu etika politik, tapi pertama-tama harus setiap orang membangun dirinya, memberadabkan dirinya, harus sadar secara moral. Kalau enggak, secanggih apapun rekayasa sosial, rekayasa politik dilakukan, tidak akan bisa jalan. Meskipun ada KPK, ada Polri, ada undang-undang, ada konstitusi, tapi kalau orang-orangnya rusak, tidak ada gunanya aturan yang baik. Maka katanya Konfusius, garap dulu orangnya. Kalau orangnya baik, kadang-kadang aturan nggak terlalu bagus pun, atau bahkan nggak diatur pun, baik dengan sendirinya. Tapi ya, sebagus apapun aturan, kalau orang-orangnya sudah cacat, ya aturan itu jadi jembatan untuk menuju kecacatan. Itu prinsip utama etika politiknya Konfusius. Jadi kalau kamu punya cita-cita Indonesia ini bagus, membangunnya harus dari dirimu sendiri. Tidak usah cerewet sama orang lain. Kamu sendiri dulu sudah jadi warga negara yang baik belum? Kalau sudah, kamu sudah menyumbang sesuatu. Itu fokus ajarannya Konfusius. Jadi etika pertama diawali dari memberadabkan diri, self-cultivation. Kemudian jenis etikanya, kalau dulu saya lupa pertemuan keberapa itu, kita ada sesi etika, tergolong virtue etik, etika kebajikan, yang diinspirasi oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles. Jadi etika politik yang diawali dari pribadi-pribadi yang jenisnya adalah virtue etik. Nah, itu polanya Konfusius. Jadi jangan lupa, itu sawah kita hari ini berarti ada di etika politik. Etika politik itu levelnya lebih tinggi daripada sekedar ilmu politik. Di Indonesia hari ini, kamu tiap hari nonton TV, debat, ILK, debat. Itu yang main adalah masih ilmu politik. Orang masih ribut dengan aturan. Orang masih sibuk dengan mana sesuai konstitusi, mana tidak. Mana melanggar aturan, mana tidak. Itu masih level formal. Di atas ilmu politik itu ada etika politik. Itu tidak sekedar ngomong mana sesuai aturan, mana konstitusional, mana enggak. Tapi mana pantas, mana enggak pantas. Mana baik, mana buruk. Mana bajik, mana tidak. Nah, itu etika politik. Ya sudah banyak sih orang yang menyinggung-nyinggung etika politik, tapi dalam prakteknya kelihatannya di Indonesia masih belum jalan. Isine ndak karu-karuan kan. Kamu lihat TV itu bingung dewe kamu. Sekarang sing bener sing ndi? Yang dulu suka Jokowi sekarang mulai ragu-ragu.
yang dulu dianggap musuhnya Jokowi, loh kok sekarang gabung sama Jokowi. Lo bingung, tidak karu-karuan, tidak jelas sekarang mana hitam mana putih. Dan orang memainkan kepentingannya sendiri-sendiri, tidak peduli. Ya benar sih secara konstitusi, tapi kadang-kadang tidak melihat etika, tidak melihat apa ya pantas ya aku gini, apa ya sudah seharusnya, seyogyanya. Itu etika. Jadi kalau ada kalimat seyogyanya itu coraknya etik. Kalau seharusnya itu formal. Makanya kita yang ada di Jogja harusnya ya agak etikanya yang agak gitulah, karena kita seyogyanya. Kalau seharusnya itu wajib kan, seharusnya urusannya harus. Tapi kalau seyogyanya kita harus lebih beradab dari yang lain. Oke, itu inti ajarannya Konfusius. Metodenya Konfusius itu kalau digambarkan kiai lah hari ini. Jadi cara berpikirnya tidak argumentatif, tidak pakai dalil-dalil rasional yang mendalam, tapi praktis. Kadang-kadang pakai kiasan, pakai sindiran, dan diulang-ulang. Nah, itu kiai kan gitu, orang ceramah kan gitu. Ya memang dia guru etik. Kalau nggak diulang-ulang ya mungkin orang akan lupa. Tidak perlu argumentatif, karena etik itu yang dibutuhkan ketika diceramahkan, persuasif. Gimana orang terdorong untuk ikut apa yang dikatakan. Itu yang dilakukan oleh Konfusius. Mirip kayak Sokrates, cuma kalau Sokrates argumentatif. Orang diajak mikir, diarahkan berpikirnya, terus pada akhirnya menyimpulkan. Kalau Konfusius enggak, ahli ceramah lah kalau hari ini. Jadi ngomong pakai retorika, diulang-ulang, itu kan jenisnya retorika. Gimana caranya orang ikut gagasan-gagasannya, persuasif. Enggak usah dipikir dalam, yang penting orang tertarik. Nah itu beberapa filsafat timur gayanya seperti ini. Orang wow dulu, dibikin terpesona dulu. Wah indah sekali ya, bagus sekali ya. Kalau sudah kayak gitu, enggak usah mikir, enggak usah cari dalil bagus-bagus. Bikin terpesona dulu, dia akan ikut apa yang kamu katakan. Cari retorika yang bagus, orang akan ikut. Nah, kalau kamu punya teknik ini, jadilah penceramah. Kamu akan laku. Ya kan, bisa mempersuasi orang. Jadi tidak dari pikiranmu. Tidak penting penceramah itu pikirannya cerdas, argumentasinya dalam. Yang penting bisa menarik orang. Entah dengan cara bikin orang ketawa, entah bikin orang wow, atau dengan pokoknya gimana caranya orang tertarik. Kalau sudah, tinggal kamu masukkan ideologimu, selesai. Itu bedanya sama Sokrates. Di situ kan di bawah ada bandingannya Sokrates. Kalau Sokrates lebih dialektis, lebih pakai akal, argumentasi. Oke, itu ciri pertama. Ciri kedua, Konfusius itu tidak antroposentris, tapi humanis. Jadi kalau antroposentris terlalu manusia. Kalau humanis itu memihak manusia tapi tidak segalanya, sisi-sisi kemanusiaannya saja. Itu humanis. Ada sisi-sisi dari manusia yang dianggap negatif, dianggap tidak bagus, dianggap jelek, itu harus disisihkan. Itu bedanya antroposentrisme sama humanisme. Kalau antroposentrisme, semua yang di manusia harus diberdayakan. Manusia adalah rajanya. Itu antroposentrisme. Tapi kalau humanisme, yang dibela dan diperjuangkan hanya sisi-sisi kemanusiaannya. Dan jangan salah, banyak filosof barat yang terpengaruh oleh ajaran-ajaran Konfusius. Yang paling terkenal dipengaruhi Konfusius adalah Voltaire. Dulu kita pernah ngaji Voltaire. Itu bau Konfusiusnya sangat menyengat. Kalau dari Voltaire. Atau revolusi Perancis, yang punya 3 prinsip itu kan: persaudaraan,
kesetaraan, kebebasan. Itu pengaruh Konfusius. Deklarasi of Independence-nya Amerika, katanya Thomas Jefferson, tokoh yang ngarang, itu sebenarnya banyak dipengaruhi oleh Konfusius. Hari ini Konfusianisme termasuk Konghucu banyak hidup di daerah Asia Timur, Singapura, Vietnam, Indonesia meskipun termasuk minoritas, Taiwan, Tiongkok, daerah-daerah Asia Timur termasuk Jepang. Jadi hidup di sana. Dan di negara-negara ini nanti tanggal meninggalnya Konfusius 28 September itu hari libur nasional, diperingati sebagai hari pendidikan. Jadi hari guru, kok hari pendidikan? Ya, hari guru sama. Jadi hari guru, libur nasional, hari kematiannya Konfusius 28 September. Kalau kita hari gurunya tanggal berapa? 23 apa? November. Itu momennya apa? Nggak tahu ya. Nggak ngerti, saya juga nggak ngerti hari guru itu tanggal berapa. Kalau hari dosen ada nggak? Kamu bikin sendirilah, hari mahasiswa itu. Libur di kampusnya pokoknya. Ya enggak apa-apa kan. Enaknya kan gitu. Setiap momen kan ada harinya. Oke, jadi metodenya Konfusius mirip kayak Socrates, turun ke jalan-jalan, cuma dia tidak argumentatif, persuasif. Dengan ajaran-ajaran etikanya, titik tekannya pada humanisme yang tidak antroposentrisme di sisi etika politiknya. Oke, maka dari situ Konfusianisme ingin menggagas stabilitas sosial yang etis. Jadi dunia sosial yang tertib dan teratur, cuma jalurnya itu etika, bukan aturan. Jadi, aturan itu formal, gampang dilanggar. Karena aturan itu orang ikut bukan karena kesadaran. Dunia sosial kalau ingin tertib, orang ikut karena kesadaran etis. Jadi aku ndak maling bukan karena ada undang-undang yang melarang aku maling, tapi karena aku sadar memang aku ndak boleh maling. Maling itu merugikan orang lain. Jadi tertib sosial yang lahir karena kesadaran etis, bukan lahir karena paksaan norma, paksaan aturan. Nah itu yang disasar oleh Konfusius, yang nanti dijadikan undang-undang beberapa dinasti di Tiongkok. Meskipun ada juga kaisar-kaisar tertentu yang membasmi ajaran Konfusius, anti ajaran Konfusius, meskipun sampai hari ini ajaran itu masih hidup di tengah masyarakat. Oke, alurnya itu alur dari individu, terus keluarga, dan dari keluarga baru negara. Jadi kalau karakter kita, moralitas kita sudah bagus, maka kehidupan keluarga akan tertib. Kalau keluarga tertib, tentram, maka baru negara akan teratur. Kalau keluarga rusak, tidak akan bisa lahir negara yang teratur. Jadi jangan-jangan kacaunya Indonesia hari ini itu karena nggak banyak orang memperhatikan kehidupan keluarga. Yang miskin sibuk gimana caranya biar kaya, jadi cuek sama kehidupan keluarga. Yang kaya, yang punya jabatan, yang kelas tinggi apalagi nggak punya waktu sama sekali untuk keluarga. Jadi selesai, yang lahir generasi-generasi yang tidak tentram, dicuekin terus. Orang yang dicuekin ini kan mesti sakarepe dhewe. Yang sekarang heboh itu apalagi kan anak bayi dikasih rokok itu kan. Iki piye mikire. Jadi kalau keluarga beres,
tenang aja, negara akan ikut beres. Tapi kalau keluarganya kacau, ya akan kacau. Fokusnya Konfusianisme.